Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya mau menyampaikan eh, tema tentang inovasi. Ya, karena pemateri yang luar biasa tadi itu yang sebelumnya sudah berbicara tentang teknis, Bu ya. Ya, Ya, saya hanya sharing kepada rekan-rekan peserta webinar hari ini tentang saatnya untuk berinovasi gitu. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Arief, Pak Friska tentang bisnis-bisnis secara teknis gitu ya, bagaimana memulainya, bagaimana mengembangkannya, dan bagaimana bisa berjalan pada bisnis tersebut. Nah, ini mungkin saya lewati saja. Saya mulai yang cukup umum ya, untuk memulai dari hulu apa yang disampaikan, yang sudah disampaikan oleh Pak Arief dan Pak Friska, yaitu tentang peradaban baru gitu ya, bahwa dunia kita sudah berubah gitu ya. Ini yang saya ambil dari buku Renat Kasali gitu ya, tentang yang disebut beliau peradaban Uber gitu ya, bahwa dunia sekarang sudah berubah menjadi sebutan oleh beliau peradaban Uber. Bukan tentang Ubernya, tetapi bagaimana perubahan aturan main dalam transportasi gitu ya. Yang selama ini transportasi itu harus punya kapital besar, punya armada, izin lama, syarat pengemudi, perawatan dan sebagainya, itu berubah menjadi teknologi transportasi yang sekarang banyak sekali ya digunakan baik di dunia maupun di Indonesia gitu ya. Ya, peradaban Uber ini kalau ditanya ke masing-masing penggunanya, kalau ditanya apakah lebih murah, lebih efisien, lebih cepat, simple, tidak juga gitu ya. Karena ada plus minusnya gitu. Tapi trennya semua lebih banyak menggunakan transportasi online ini daripada yang konvensional. Dan transportasi perubahan ini tidak hanya pada transportasi saja yang bersifat online. Perbankan, market, retail, service, apa yang tadi dicontohkan oleh Pak Friska tadi, aplikasi-aplikasi, bisnis-bisnis berbasis online gitu ya. Nah, dari peradaban Uber ini muncul nih banyak jargon-jargon di dunia saat ini seperti Uber, taksi company besar tapi tanpa armada gitu ya. Google punya media advertising besar di dunia tetapi tidak punya konten. Alibaba retail terbesar tapi nggak punya gudang sebetulnya. Airbnb penyedia akomodasi besar gitu ya, tapi tidak punya hotel, tidak punya real estate dan sebagainya. Dan yang di Indonesia ya mungkin siapa saja juga tahu Gojek gitu ya, yang sekarang jadi Mas Menteri di Indonesia gitu ya, memiliki armada transportasi online besar gitu ya, tapi tidak punya armada kendaraannya. Gitu. Nah, inilah yang terjadi di era sekarang, bahwa era sekarang sudah berubah gitu ya. Kita harus punya digital mindset saat ini dalam mengembangkan sebuah bisnis. Tidak hanya sekedar berkeinginan untuk memiliki bisnis saja atau sekedar ingin menjadi entrepreneur, wirausaha aja. Tidak sekedar hanya motivasi, tapi harus mempunyai digital mindset juga. Jadinya bisa membaca kemana arahnya, kemana dunia ini akan bergerak dan berjalan gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang banyak omong-omong gitu ya di masyarakat tentang disruption gitu ya. Itu juga yang disampaikan dari bukunya Pak Renat Kasali. Disruption. Terus apa disruption itu? Nah, dari banyak baca buku gitu ya, baik dari Renat Kasali, Peter Fish gitu ya, bukunya juga. Intinya disruption itu adalah innovation gitu ya, inovasi.
bahwa sekarang eranya adalah era inovasi yang akan mengancam bisnis-bisnis lama gitu ya. Inovasi ini akan menggerus proses bisnis yang konvensional awal, mengganti pasar lama industri dan teknologi yang menghasilkan kebaruan secara efisien dan menyeluruh. Yang ini baik yang baru atau lama, mau nggak mau di era sekarang pun harus mengikutinya. Kalau tidak melakukan inovasi, maka mereka akan sebagai penonton gitu ya bahasanya ya. Orang lainnya akan melakukan inovasi dan yang penonton saja itu akan ketinggalan gitu ya. Akan jadi bahasanya di buku Renat Kasali itu adalah hadiah dari orang lain. Jadi sebagai pengguna gitu ya. Nah ini sebagai seorang pebisnis lama maupun yang baru ini perlu harus memperhatikan ini bahwa sekarang adalah eranya inovasi. Inovasi tadi itu bisa dilakukan dengan hal-hal teknis apa yang disampaikan oleh Pak Arief dan Pak Friska. Gelombang perubahan ini tidak hanya menyentuh bisnis baru gitu ya, bahwa ini sekarang bisnis 2020, ya sudah saya bisnis 2010 atau bisnis 2000-an nggak usah lah ikut-ikutan, enggak. Ya, gelombang perubahan ini menyentuh segala lini gitu ya, segala bisnis itu akan tersentuh. Yang pemain lama kalau bertahan ya akan bertahan sekuat mereka gitu ya. Mau nggak mau mereka kalau tidak akan terpaksa berubah gitu ya, dipaksa untuk berubah. Jadinya pebisnis lama itu harus juga mengikuti mindsetnya. Kalau enggak mereka akan terpaksa gitu ya berubah. Apa yang terjadi dengan retail-retail yang ada di Indonesia, mulai Matahari gitu ya, kemudian ya banyaklah retail-retail di Indonesia gitu ya, maupun yang besar maupun yang kecil yang tidak melakukan perubahan, mereka akan tergerus gitu ya. Kalau yang mereka berubah, mereka akan merasa terpaksa gitu ya. Mau nggak mau saya berubah, kalau nggak saya akan hilang gitu ya. Banyak bisnis-bisnis di Indonesia, di dunia pun itu hilang akibat tidak melakukan perubahan tersebut. Nah, tadi kata inovasi gitu ya, innovation gitu ya, bahwa disruption itu adalah innovation gitu. Saya membahas bahwa banyak muncul secara umum, saya melihat di webinar gitu ya, di website internet gitu ya, bahwa mau berbisnis itu berinovasi. Ada yang bilang juga berkreasi gitu ya. Nah, kadang-kadang tercampur aduk antara inovasi dan kreasi ini. Ya, sebetulnya inovasi memang dimulai dari kreasi dan kreativitas, tetapi hanya tidak serta-merta berkreasi pun itu sudah disebutkan sebagai inovasi. Tetapi perlu dilihat juga bahwa produk itu dibuat atau dikreasikan juga bisa untuk orang lain. Ya, misalnya saya berkreasi gitu ya, utak-utak gitu ya dalam sebuah usaha saya gitu ya. Kemudian saya melihat, oh usaha saya atau bisnisnya saya buka ini baru nih buat saya. Nah, jangan salah gitu ya. Kalau kita tidak menelusuri lebih jauh, ternyata sebetulnya orang di luar sana banyak yang sudah tahu. Nah, dan akhirnya yang saya buat, saya kembangkan itu nggak kepake gitu ya, karena sudah ada orang yang menggunakannya, sudah ada yang membuatnya. Sebagai contoh gitu ya, transportasi online ya, sudah ada di Indonesia ini dengan Gojek yang besar dan Grab gitu ya. Apakah ada orang yang membuat kreasi transportasi online gitu ya? Banyak sekali orang yang berkreasi online gitu ya. Tetapi kenapa kok yang banyak terpakai atau banyak orang mendengar tetap Gojek dan Grab ini gitu ya. Kayaknya itu perlu penelusuran lebih jauh. Hanyakah berkreasi saja, mengikuti dengan tren, apakah sudah berinovasi? Nah, inovasi itu yang saya dapat nih banyak
pemahaman gitu ya, banyak pengertian-pengertian dari buku, dari internet, dari jurnal juga. Tapi saya ngambil dari Innoway ini, gambarnya cukup mudah dipahami. Jadinya inovasi asalnya dari creativity gitu ya, kreativitas gitu, imajinasi apa yang disampaikan Pak Friska tadi, tidak lepas dari mimpi gitu ya katanya gitu ya. Kita harus punya imajinasi dulu. Apa sih ide yang mau dikembangkan gitu ya. Kalau misalnya ide tersebut baru gitu ya, menarik dan sesuai dengan passion tadi itu, maka dilanjutkan dengan invention. Diterapkan, digabungkan mungkin dengan teknologi A, teknologi B, dengan YouTube, dengan membuat software, ataukah hanya dengan cara-cara konvensional pun, tapi dengan cara yang baru pun, digabungkan, diolah-olah, nah barulah kalau konsep itu bisa jalan, dibuat inovasinya untuk bisa diimplementasikan. Tujuannya kemana? Jangan sampai kreativitas dan invention ini hanya untuk kebutuhan diri sendiri. Kalau kita tahu bisnis itu kan tujuannya adalah kepada customer gitu ya. Jangan sampai itu luput gitu ya. Siapa akan menggunakan inovasi kita? Siapa yang akan menggunakan kreasi kita yang kita olah dengan teknologi A, B, C gitu ya, menjadi inovasi yang baru, cocok nggak dengan customer-nya? Itu perlu diperhatikan. Jadinya inovasi dan kreasi ini memang satu jalan gitu ya, satu jalur, tetapi perlu dipahami bukan hanya berkreasi-kreasi gitu, tapi juga akhirnya nanti ranahnya ke inovasi yang diolah menjadi sesuatu yang baik produk, proses gitu ya, bisa untuk diimplementasikan kepada customer. Kreativitas merupakan hulunya dari inovasi tadi itu adalah kreasi atau kreativitas. Nah ini saya ambil ini untuk memotivasi kita yang ingin berbisnis dari awal gitu ya, sebagai pemula gitu ya, bahwa kreativitas itu sifat kemampuan yang dimiliki oleh pelaku inovasi. Kemampuan tersebut adalah kemampuan intelektual, pengetahuan, gaya berpikir, kepribadian, motivasi, dan lingkungan. Nah, saya ngambil quote nih dari Om Deddy nih. Nah, Om Deddy saya ngambilnya dari Kampuspedia gitu ya. Saya setuju gitu ya. Sukses bukan sebuah kebetulan. Sukses merupakan sebuah formula yang jelas dan orang-orang sukses memiliki pola pikir yang sama. Saya setuju itu karena menjadi sukses itu meskipun anaknya orang kaya tapi tidak punya kemampuan kreativitas ini ya akan habis gitu ya. Tapi kalau yang mereka memiliki dari nol gitu ya, memiliki kreativitas, pola pikir, mindset yang bagus gitu ya, kemampuan tadi yang ada 6 hal tadi, berkomunikasi, punya lingkungan yang positif, lingkungan yang bagus untuk berbisnis, pasti juga akan ikut serta menjadi orang sukses. Nah, apa itu inovasinya? Apa macam inovasi yang bisa dikembangkan oleh rekan-rekan sekalian? Saya memiliki beberapa contoh-contoh inovasi yang bisa dikembangkan. Yang pertama, inovasi produk versus inovasi proses. Kalau inovasi produk diwujudkan dengan output berupa barang atau produk layanan. Intinya adalah adanya spesifikasi, atribut, ukuran komponen terhadap sebuah produk tersebut. Sebagai contoh, itu adalah dari gambar saya itu adalah lampu gitu ya. Spesifikasinya berubah gitu ya, lampu dari lampu biasa, lampu pijar, lampu halogen menjadi lampu LED. Intinya tetap lampu gitu ya. Tapi terjadi inovasi produknya. Nah, jadinya rekan-rekan yang sudah punya produk misalnya gitu ya, mungkin bisa mulai berkreasi gitu ya. Kayak produk saya gitu ya, cerita sedikit gitu ya, berinovasi
bukan hanya saja produknya satu, berkembang versi-versi berikutnya. Kemudian inovasi proses cara di mana sebuah organisasi menjalankan bisnisnya. Proses produksi, efisiensi, efektivitas. Itu contohnya adalah penerbangan gitu ya, yang dulunya adalah offline gitu ya, manual menjadi etiket sekarang. Perbankan yang biasanya perbankan dulu di teller gitu ya, sekarang sudah online banking. Prosesnya berubah, inovasi dalam proses gitu ya. Jadi rekan-rekan pun bisa berpikir bagaimana inovasi itu perlu ditetapkan dalam prosesnya. Seperti di tempat kami apa yang diceritakan Pak Friska, Learning Center dulu prosesnya hanya untuk di lokal mahasiswa kami. Tapi sekarang sudah membuka untuk luar dengan banyak-banyak proses training di dalamnya. Berikutnya adalah inovasi radikal, kurang 1L ya. Inovasi radikal dan inovasi inkremental. Inovasi radikal, inovasi bersifat baru, sangat berbeda dengan produk yang diproduksi sebelumnya gitu ya. Dengan inovasi yang ada menjadi produk baru yang jelas sangat berbeda gitu ya. Sedangkan inovasi inkremental itu bertahap-bertahap untuk menjadi produk yang lebih baik gitu ya intinya. Jadinya bisa menyocokkan kalau rekan-rekan punya produk A gitu ya, ingin berinovasi menjadi produk B karena sesuai kebutuhan pasar gitu ya. Tapi embrionya sudah punya dasaran bahwa produk A. Biasa saling melengkapi itu. Atau inovasi inkremental, saya punya produk A, saya ubah menjadi produk A plus gitu ya. Itu sudah inovasi gitu ya. Dan itu A plus jadi A plus sesuai kebutuhan dari pasar atau customer tentunya. Ada lagi inovasi meningkatkan kompetensi atau inovasi merusak kompetensi. Meningkatkan kompetensi itu biasa dari rekan-rekan yang sudah memiliki bisnis gitu ya, organisasi. Sedangkan inovasi merusak kompetisi itu dengan lawan kompetisinya gitu ya. Kita lihat contohnya Intel Insight gitu ya. Mereka membuat beberapa prosesor yang banyak, Pentium 1, 2, 3 dan seterusnya. Mereka tidak menghancurkan prosesor yang sebelumnya, tetapi mendukung bahwa mereka punya produk yang lebih bagus gitu ya. Beda kalau misalnya inovasi yang merusak, yang saya contohkan di kamera sekarang. Dulu kamera film gitu ya, biasa menjadi kamera digital. Berubah benar-benar gitu ya, merusak pasaran. Nggak ada lagi sekarang orang jual roll kamera gitu ya. Kemana larinya? Kodak hilang gitu ya. Sekarang jadi kamera-kamera digital ini yang merusak gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa berpikir betul untuk melakukan inovasi terhadap produknya. Gitu. Inovasi yang lain arsitektural dan inovasi komponen gitu ya. Inovasi arsitektural itu secara keseluruhan berubah gitu ya sistem kerjanya. Kalau saya contohkan, itu saya ambil adalah seperti kamera dari handphone kita, gadget kita. Dulu masih 1G, 2G, 3G, sekarang 4G. Nanti 5G gitu ya. Memang handphone gitu, tapi di dalamnya sudah berubah cara kerjanya gitu ya. Kalau dulu hanya buat telepon saja, sekarang sudah bisa conference dan sebagainya. Itu sudah arsitekturnya sudah berubah. Atau inovasi komponen saja. Ini contohnya adalah mouse gitu ya. Dari dulu sampai sekarang ya mouse seperti itu. Mungkin komponen di dalamnya ada yang berubah gitu ya. Ada komponen-komponennya yang sebelumnya menggunakan roll saja, menggunakan infrared gitu ya. Itu intinya tetap mouse gitu ya. Tapi yang terakhir mouseless. Nah ini saya tidak tahu, saya ngambil salah satu di internet, menarik gitu ya, mouseless. Nah, siapa tahu nanti mouse tidak lagi menggunakan tangan tapi hanya menggunakan mata. Konsepnya sudah arsitektural lagi. Sudah berubah sangat. Nah, dari yang saya sampaikan macam-macam inovasi tadi itu tidak sendiri-sendiri. Rekan-rekan bisa berinovasi bergabung-gabung. Misalnya inkremental dengan yang komponen gitu ya, bisa digabungkan. Jadinya inovasi itu tadi itu cuma contoh-contohnya, bisa diterapkan pada produk rekan-rekan yang mau dikembangkan atau yang sudah memilikinya mau diinovasikan. Dapat menjadi dasaran inovasi apa yang mau dibuat. Nah, saya mengambil kutipan dari 10 mitos Pak Romi Satriawono.
kadang-kadang kalau di bidang komputer gitu ya mikirnya, oh di sana masih manual Pak, saya buat softwarenya gitu ya, hanya sekedar gitu. Tapi apakah itu sudah merupakan inovasi untuk mereka? Apalagi kalau membuat software itu general gitu ya, kayaknya tidak serta-merta semudah hanya yang manual jadi online gitu ya, itu sudah sebuah inovasi. Perlu ditelusuri lebih jauh lagi untuk rekan-rekan sekalian. Saya ngambil lagi dari Pak Romi Satriawono. Don't reinvent the wheel gitu ya. Nggak usah buat aplikasi yang sama yang sudah ada. Nggak usah menginovasi roda gitu ya. Roda ya bulat gitu ya. Nggak usah diinovasi lagi jadi kotak gitu ya, jadi segitiga. Nggak usah gitu ya. Ya roda seperti itu gitu ya. Jadi nggak usah don't reinvent the wheel gitu ya. Buang-buang tenaga. Inovasilah sesuatu yang berbeda gitu. Ataupun saya ngambil, ini banyak saya ambil quote-quote yang ya, paling nggak bisa memberikan gambaran dari orang yang terjun langsung di bidangnya. Peter Andres, co-founder of PayPal gitu ya, membuat statement quote gitu ya. Every moment in business happen only once gitu ya. Bisnis dimulai dari awal gitu ya, sekali saja yang bagus itu. Orang baru gitu ya, itu nggak akan membuat orang yang sukses itu nggak akan menjadi Bill Gates gitu ya. Bill Gates yaitu membuat Windows gitu, nggak akan bikin Windows lagi ngapain gitu ya. Larry Page, Sergey Brin gitu ya, Google gitu ya, nggak usah lagi bikin search engine gitu ya. Mark Zuckerberg, copyright social networking untuk Facebook, nggak usah lagi gitu ya. Kalau selama kita masih copying, kita nggak belajar dari kesuksesan mereka, bahwa mereka pertama kali mengembangkan itu bukan dari sesuatu yang ada, tetapi memang tidak ada menjadi ada gitu. Nah, sekarang bagaimana strategi berinovasi tersebut? Nah, saya bicara sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Pak Friska gitu ya, model bisnis gitu ya. Umum banyak model bisnis kanvas gitu ya. Tetapi intinya pentingnya mengembangkan model bisnis adalah memahami penderitaan konsumen. Kita memberikan apa yang diminta oleh pasar gitu ya, pelanggan kita, customer kita. Kuncinya adalah pain, penderitaan konsumen. Dari pain tersebut kita dapat gain, manfaat yang dicari, dan kita akan dapat income-nya gitu ya. Nah, ini adalah model bisnis yang umum, salah satunya di Canvas tadi, bisa dipelajari kata Pak Friska. Nah, saya akan cerita sedikit sebelum ke model bisnis Canvas gitu ya. Ada cara lagi gitu ya untuk menelusuri berinovasi gitu ya, yaitu design thinking. Ini ditelurkan pertama kali oleh Stanford University, universitas bisnis besar gitu ya di dunia, tahun 2008. Metode baru, berpikir baru gitu ya. Nah, Indri Muti pun berkonsep tahun 2013 dengan pengembangannya itu yaitu pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap strategi inovasi dan paradigma baru untuk menciptakan nilai dalam jaringan radikal dan kemajuan teknologi. Nah, design thinking ini bisa diterapkan bagi rekan-rekan yang ingin berinovasi gitu ya. Ada 5: emphasis, define, ideate, prototype, dan test gitu ya. Emphasis itu mempelajari, memahami tadi pain apa yang disampaikan dalam kanvas gitu ya, konsepnya gitu ya. Apa sih kebutuhan dari customer, apa sih kebutuhan dari pasar gitu ya, sehingga kita butuh berinovasi, bukan sekedar hanya berubah jadi teknologi. Tapi kalau nggak ketemu apa yang dibutuhkan pasar ya susah juga. Define, baru define kita buat konsepnya gitu ya. Nah, define ini bisa dengan menggunakan riset-riset gitu ya, riset-riset tambahan gitu ya, untuk mendokumentasikan apa sih kebutuhan dari user. Dan ideate baru mengkonsep dalam model kanvas misalnya, brainstorming, membuat solusi-solusinya, apa sih yang kira-kira bisa mensolusikan apa kebutuhan dari pasar tadi itu. Kemudian baru kita mengembangkan, build, membuat prototype. Setelah prototype jadi kita bisa tes.
Tapi ini tidak sampai di sini saja, dilakukan iterasi terus, dikembangkan terus-menerus. Mungkin rekan-rekan yang sudah familiar dengan aplikasi-aplikasi gitu ya, apalagi di Android gitu ya, nggak lama gitu ada update gitu ya, nggak lama harus download update terbaru lagi gitu ya. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena apa? Perusahaan aplikasi tersebut melihat, oh ini ada kekurangan ini perlu ditambahkan lagi, ini perlu inovasi lagi. Mereka buat lagi dari awal lagi, empathize, define, idiot, buat lagi prototipenya lagi, deploy lagi ke customer. Dan itu terus menerus untuk menjadi inovasi yang besar gitu ya. Nah, saya satu persatu saya jelaskan ini sesuai quote-quote gitu ya yang bisa menggambarkan apa itu. Empathize pertama, ini adalah Dieter Rams dari seorang desainer industri gitu ya, yang biasanya di-hire oleh perusahaan-perusahaan di Jerman gitu ya, untuk sebagai desainer industri, produk-produk industri, khususnya di bidang elektronik ya. You cannot understand good design unless you understand people. Ya. Kita nggak akan bisa membuat desain yang bagus kalau kita nggak tahu customer kita gitu ya. Kita nggak tahu siapa sih yang akan membeli produk kita. Gitu ya. Define, Paul Phillips gitu ya, inovator SaaS software as a service gitu ya. Get Amity gitu ya, itu adalah perusahaan firma gitu ya yang melakukan analitik customer gitu ya. Jadinya mereka biasa di hire firma yang di hire perusahaan-perusahaan besar untuk mencari tentang konsep tentang customer perusahaan tersebut gitu ya, yaitu Paul Phillips gitu ya, bahwa kalau sudah dapat informasi tentang customer, temukan, mapping, dan dokumentasikan. Itu akan memberikan apa ya, gambaran customer kita gitu ya. Kemudian idiot, ambil dari quote-nya Thomas Alva Edison gitu ya. When you exhaust all possibility, remember this you haven't gitu ya. Kita banyak dapat apa ya, dapat kemungkinan gitu ya dalam inovasi gitu ya. Tapi anggaplah kita nggak punya gitu ya. Jadinya kita harus dituangkan lagi dalam konsep misalnya dengan bisnis kanvas gitu ya. Jadinya nggak serta-merta, oh mereka butuhnya gini gitu ya. A misalnya, kita langsung buat produk yang untuk A gitu ya. Jangan sekedar langsung possible yang ada langsung ditubruk gitu. Kita harus telusuri lagi. Salah satunya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Friska tadi dengan bisnis kanvas gitu ya. Di bisnis kanvas ada kolom-kolomnya ya yang isinya mulai dari hulu sampai ke hilir gitu ya. Kemudian quote lagi untuk prototype gitu ya. Ngambil dari David N. Kelly gitu ya, entrepreneur, designer, engineering, firma IDEO gitu ya. Juga sebagai profesor di Stanford University. Jika gambar itu dapat menceritakan 1000 kata gitu ya, sebuah prototype bisa menceritakan 1000 meeting gitu ya. Jadinya prototype ini bisa menggambarkan apa sih sesungguhnya kebutuhan dari customer kita. Kita bisa melihat wujudnya gitu ya dengan prototype gitu ya. Kemudian tes saya ngambil dari Brian Merrick gitu ya. Ya itu programmer Ruby gitu ya. Beliau adalah salah satu pengembang agile method gitu ya dalam pengembangan software gitu ya. Menyebutkan bahwa testing a product is learning process. Jadi mentesting sebuah produk itu adalah proses pembelajaran. Nah, jadinya 5 konsep inovasi tadi itu, 5 design thinking tadi itu bisa digunakan baik rekan-rekan yang memiliki produk untuk berinovasi atau yang mau memulai inovasi tersebut. Tinggal 3 menit Pak Dodo. Baik Bu, terakhir gitu ya, ada dari Eli Hariri ya, founder Scandis, menyebutkan kesalahan terbesar saya adalah mencoba membuat alat pancing gitu. Padahal saya tidak suka memancing, tidak pernah pergi memancing. Tidak punya passionnya, hanya melihat
sekelilingnya gitu ya, kelihatannya membuat alat pancing menarik nih gitu ya. Membuat alat pancing menarik, kelihatannya orang pasti suka untuk memancing gitu ya. Padahal tren pada saat itu adalah orang sudah banyak membutuhkan penyimpanan eksternal. Akhirnya dengan menciptakan perusahaan SanDisk ini menjadi besar gitu ya. Dari Idris Muti gitu ya, design thinking, saya ngambil quote lagi. Design thinking itu bukan eksperimen ya, tetapi apa ya, memberdayakan gitu ya, memberdayakan kita, men-encourage itu menarik kita untuk bereksperimen, berinovasi nantinya. Jadinya dengan design thinking ini rekan-rekan bisa memulai untuk berinovasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saja sharing saja bisa menambah hal-hal teknis yang sudah disampaikan Pak Arief dan Pak Friska dan bisa memotivasi rekan-rekan sekalian dalam mengembangkan bisnisnya. Terima kasih, saya kembalikan Bu Susi.